يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan menyelesaikan tentang akhir dari bab mansubatul asma, yaitu tentang isim inna, khabar kana, dan tawabi. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita mengurai dan membahas tentang masalah ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca Al-Fatihah dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya, jadi bab yang akan kita bahas sekarang itu adalah yang termasuk dalam kategori isim inna, yang mansubatul asma, isim inna, ya, khabar kana, dan tawabi. Ini pembahasan yang bisa jadi merupakan pengulangan dari pembahasan dalam marfu'atul asma, karena memang ini ya memang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang isim inna, maka juga harus berbicara tentang khabar inna. Ketika kita berbicara khabar kana misalnya, juga harus berbicara tentang isim kana, dan seperti itu. Terkait dengan tawabi yang sudah kita bahas sebenarnya, gitu. Tapi nggak apa-apa diulang, ya, untuk penguatan. Jadi ilustrasinya begini. Jadi asalnya itu adalah Muhammadun qaimun, ya. Kalau Muhammadun qaimun ini kemudian dimasuki inna, akan berubah menjadi inna Muhammadan qaimun. Begitu. Kalau seandainya ini kemudian dimasuki kana, akan berubah menjadi kana Muhammadun qaiman. Ya. Contohkan yang lain. Misalnya Muhammadani qaimani. Misalnya, ini mubtada khabar, ya. Ini mubtada, ini khabar, ini mubtada, ini khabar. Kalau seandainya kemudian dimasuki inna, menjadi inna. Tidak lagi Muhammadani, menjadi Muhammadaini. Muhammadaini qaimani. Qaimani. Kalau seandainya itu kemudian dimasuki oleh kana, akhirnya menjadi kana Muhammadani misalnya, yang berubah menjadi qaimaininya. Qaimaini. Qaimaini. Misalnya begitu. Ya. Dilanjutkan misalnya tentang yang jamak sekarang. Muhammaduna misalnya, qaimuna. Ini mubtada, ini khabar. Kalau ini dimasuki inna, akan menjadi inna Muhammadina. Misalnya Muhammadina, kemudian qaimuna. Qaimuna. Kalau seandainya dimasuki kana, kana Muhammaduna qaimina. Misalnya begitu. Qaimina. Kana Muhammaduna qaimina. Qaimina.
Ya. Dilanjutkan sekarang tentang khabar yang jumlah fi'liyah. Muhammadun yaktubud darsa misalnya. Muhammadun yaktubu ad-darsa. Muhammadun jadi mubtada, yaktubud darsa jadi khabar. Ya. Kemudian kalau seandainya dimasuki oleh inna Muhammadan yaktubu ad-darsa. Kalau seandainya dimasuki kana Muhammadun misalnya yaktubu ad-darsa. Ya, itu begitu. Sekarang kita lanjutkan. Muhammadun misalnya abuhu qaimun. Ya. Kalau seandainya ini dimasuki inna akan menjadi inna Muhammadan misalnya abuhu qaimun. Kalau seandainya dimasuki kana menjadi kana Muhammadun abuhu qaimun. Ya, begitu. Ya, masih kelihatan bisa ya. Dibuat jar majrur sekarang. Ini mubtada, ini khabar. Gitu ya, nanti diurai lagi. Ya. Sekarang Muhammadun fiddari. Fiddari. Mubtada, khabarnya di sini. Kalau seandainya dimasuki inna ini, inna Muhammadan fiddari. Misalnya, kalau seandainya dimasuki kana, akhirnya menjadi kana Muhammadun fiddari. Begitu. Sekarang yang berupa dzaraf. Kelihatan masih ya di sini. Muhammadun misalnya amamal fasli. Itu. Muhammadun jadi mubtada, amamal fasli jadi khabar. Kalau seandainya ini dimasuki oleh inna Muhammadan misalnya amamal fasli. Itu. Kalau seandainya dimasuki kana menjadi kana Muhammadun amamal fasli. Ini adalah gambaran. Dari contoh ini bisa kita pastikan bahwa awalnya itu kalau kita berbicara tentang isim inna, khabar kana, anna dan kana atau inna dan kana itu adalah merupakan amil-amil yang masuk pada mubtada khabar. Saya ulangi lagi. Inna dan kana adalah merupakan amil yang masuknya itu pada mubtada khabar. Awalnya sebelum dimasuki inna dan kana, atas namanya adalah Muhammadun qaimun. Muhammadun jadi mubtada, qaimun menjadi khabar. Setelah kemudian Muhammadun qaimun yang itu merupakan mubtada khabar dimasuki inna, namanya berubah. Muhammadun tidak lagi bernama mubtada, akan tetapi disebut sebagai isim inna. Qaimun tidak lagi menjadi khabar, akan tetapi disebut sebagai khabar inna. Ya. Pun juga demikian. Kana Muhammadun qaiman misalnya, Muhammadun di sini yang awalnya adalah mubtada menjadi disebut sebagai isim kana. Qaiman yang awalnya ini adalah ditentukan sebagai khabar, ini adalah ditentukan sebagai khabar kana. Begitu. Ya. Jadi awalnya itu adalah mubtada khabar. Setelah mubtada khabar itu kemudian dimasuki oleh inna dan teman-temannya, oleh kana dan teman-temannya, tidak lagi disebut sebagai mubtada khabar, tapi disebut sebagai isim inna dan khabar inna. Ya, tidak lagi disebut sebagai mubtada khabar, akan tapi disebut sebagai isim kana, khabar kana. Itu macam itu. Pun juga demikian ketika misalnya kita contohkan Muhammadani qaimani. Asalnya Muhammadani qaimani ini adalah mubtada khabar. Muhammadani sebagai mubtada, qaimani sebagai khabar. Ya. Setelah Muhammadani itu dimasuki inna, Muhammadani yang awalnya namanya mubtada menjadi namanya isim inna. Qaimani yang awalnya itu namanya adalah khabar, berubah nama ketika dimasuki inna menjadi khabar inna. Itu semacam itu. Pun juga demikian ketika dimasuki kana. Muhammadani yang awalnya disebut sebagai mubtada menjadi
isim kana. Qa'iman yang awalnya itu ditentukan sebagai khabar menjadi khabar kana. Ya, demikian juga seterusnya. Muhammaduna bermula beberapa Muhammad adalah qa'imuna, adalah orang-orang yang berdiri. Muhammaduna sebagai mubtada, qa'imuna sebagai khabar. Itu semacam itu. Ketika Muhammaduna qa'imuna yang itu merupakan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khabar dimasuki inna, namanya tidak lagi mubtada khabar, tapi ini disebut sebagai isim inna. Qa'imuna disebut sebagai khabar inna. Ya, Muhammaduna tidak lagi disebut sebagai mubtada, tapi disebut sebagai isim kana. Qa'imina tidak lagi disebut sebagai khabar, tapi disebut sebagai khabar kana. Ya, pun juga demikian ketika kemudian yang kita contohkan adalah khabar jumlah. Ini khabar mufrad semuanya ini. Ya, ini adalah khabar mufrad. Kita contohkan yang khabar mufrad. Pun juga demikian ketika kemudian yang kita tentukan adalah khabar jumlah. Yaktubud darsa, ini adalah mubtada khabar ini. Ini mubtada, ini khabar. Abuhu qa'imun itu jadi khabar. Abuhu itu sendiri jadi mubtada, qa'imun itu jadi khabar. Gabungan abuhu qa'imun itu menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah inilah yang kemudian dijadikan sebagai khabar. Muhammaduna bermula Muhammad adalah abuhu bermula abahnya Muhammad atau ayahnya Muhammad adalah qa'imun, berdiri. Abuhu qa'imun itu adalah menjadi khabar, ya. Gabungan mubtada khabar itu menjadi khabar dari Muhammadun. Ya. Ini asalnya mubtada, ini asalnya khabar. Ini asalnya namanya mubtada, ini asalnya khabar. Ketika kemudian dimasuki oleh inna, sama. Muhammadan ini disebut sebagai isim inna, jumlah fi'liyahnya ini disebut sebagai khabarnya inna. Muhammadan di sini disebut sebagai isim inna. Isim inna. Abuhu qa'imun yang merupakan khabar jumlah ismiyah itu disebut sebagai khabar inna. Demikian juga ketika dimasuki kana, Muhammadun yaktubud darsa. Ini dijadikan sebagai isim kana. Yaktubud darsa, jumlah ini dijadikan sebagai khabar kana. Ini dijadikan sebagai isim inna. Ya kan? Ini jumlah ini dijadikan sebagai khabar kana. Demikian juga ketika yang terjadi adalah jarun, majrurun, dan dhorof. Yang awalnya disebut sebagai mubtada, khabar di sini akhirnya menjadi khabar inna, akhirnya menjadi khabar kana, dan seterusnya begitu. Ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa apa yang dimaksud dengan isim inna? Isim inna adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna. Isim inna ini Muhammadan di sini adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Ya. Apa yang dimaksud dengan khabar kana yang kemudian dibaca nasab itu? Pengamalannya kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Khabar kana adalah khabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh kana. Itu semacam itu. Ya, ini Muhammadaini qa'imani. Pengamalannya sudah kita sebutkan, kalau inna itu adalah tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabar, dan merofakkan khabar. Kana itu adalah kebalikannya, ini tarfa'ul isma, wa tansibul khabar. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang namanya isim inna itu adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Khabar kana itu adalah khabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh kana. Itu semacam itu. Dari sini kemudian bisa diperhatikan di sini ditegaskan bahwa perubahan itu terjadi apabila susunannya itu adalah khabar mufrad. Qa'imun menjadi qa'iman. Ya, Muhammadun menjadi Muhammad. Khususnya yang khabar ini akan ada terjadi perubahan. Qa'imun, qa'iman, qa'imaini, qa'imina, itu terjadi perubahan. Tapi ketika khabarnya berupa khabar jumlah atau syibhul jumlah, maka di situ sifatnya mahalli sehingga yaktubud darsa selama-lamanya tidak mengalami perubahan. Apakah sedang menjadi khabarnya inna ataukah sedang menjadi khabarnya kana? Ini diperhatikan.
Muhammadun utawi Muhammad iku yaktubu nulis sapa Muhammad ad-darsa ing pelajaran. Yaktubu darsa sama sekali tidak ada perubahan meskipun namanya berubah. Inna Muhammadan sa'tuhune Muhammad iku yaktubu. Sesungguhnya Muhammad adalah yaktubu menulis siapa Muhammad ad-darsa akan pelajaran. Yaktubu darsa statusnya tidak lagi menjadi khabar tapi khabarnya inna. Pun juga demikian di sini. Karena Muhammadun yaktubud darsa. Yaktubud darsa di sini tidak lagi menjadi khabarnya mubtada, akan tapi menjadi khabarnya kana. Yang di sini itu khabarnya kana wajib dibaca nasab, ya, mansubun. Akan tetapi karena yang kemudian berkedudukan nasab itu adalah berbentuk jumlah, maka wilayahnya adalah wilayah mahalli karena berbentuk jumlah atau syibhu jumlah, ya, maka ini wilayahnya mahalli. Karena demikian saya selalu katakan bahwa konsep tentang anwa'ul i'rab itu menjadi kata kunci yang tidak harus kita kuasai. Konsep tentang anwa'ul i'rab itu menjadi kata kunci yang harus kita kuasai. Itu semacam itu. Ya. Jadi tentang isim inna dan khabar kana itu seperti itu. Selanjutnya kita sekarang masuk dalam konsep tawabi'nya. Jadi sebentar ini. Tapi harus dibahas agar lengkap. Ini tawabi yang ikut mansubat. Jadi kita menuliskan contoh-contoh tawabi. Apakah itu na'at, apakah itu badal, apakah itu taukid, apakah itu ataf yang berkedudukan nasab. Begitu. Ya, misalnya kita tulis. Ra'aitu Muhammadan misalnya. Jadi maf'ul bih di sini dibaca nasab al-aqila. Gitu. Ini na'at. Ini man'ut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ra'aitu misalnya Muhammadan ustadzaka. Di sini begitu? Ya. Ini adalah mubdal minhu. Ini adalah badal. Ya. Kemudian dicontohkan di sini ra'aitu Muhammadan nafsahu. Ini namanya muakkad, ini namanya taukid. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ra'aitu Muhammadan wa aliyan. Ya. Ini jadi maf'ul bih tetap, ini jadi maf'ul bih tetap, ini juga jadi maf'ul bih yang dibaca nasab. Ya. Wawunya di sini disebut sebagai harful atfi. Maka yang jatuh sesudahnya ini disebut sebagai ma'tuf. Nah, ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tufun alaihi. Begitu. Ya. Saya tegaskan. Kita masuk dalam kategori bab tawabi yang mansubatul asma. Tawabi itu apa saja? Ada na'at, ada badal, ada taukid, ada ma'tuf. Itu semacam itu. Na'at itu harus dibaca nasab ketika man'utnya itu berkedudukan nasab. Dalam konteks ini adalah Muhammadan menjadi man'ut. Kebetulan man'utnya ini adalah berkedudukan sebagai maf'ulun bihi yang harus dibaca nasab. Karena demikian di sini harus dibaca al-aqilah. Gitu ya. Ustadzaka di sini menjadi badal. Badal harus disesuaikan dengan mubdal minhunya. Kebetulan mubdal minhunya juga berkedudukan nasab di sini sebagai maf'ul bih karena jatuh setelah fi'il muta'addi. Ya. Maka badal dari mubdal minhu yang dibaca nasab juga harus dibaca nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah ustadzaka. Ra'aitu Muhammadan nafsahu. Nafsahu di sini menjadi taukid. Karena termasuk dalam kategori alfadhun ma'lumatun. Lafaz-lafaz yang khusus. Ya, nafsun dalam hal ini. Gitu. Ya, adalah alfadhun ma'lumatun. Misalnya begitu. Karena ini taukid ikut muakkadnya. Mana muakkadnya? Muakkadnya adalah Muhammadan. Jadi apa itu? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus dibaca apa? Dibaca nasab. Karena demikian taukid yang merupakan tawabi, bagian dari tawabi, itu juga harus dibaca nasab. Ya, begitu.
Ra'aitu Muhammadan wa Aliyan. Waw ini adalah huruf ataf, Aliyan itu adalah ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah Muhammadan. Dibaca apa ma'tuf alaihnya ini? Dibaca nasab karena dia menjadi maf'ul bih, karena jatuh setelah ro'a yang merupakan fi'il muta'addi. Jadi objek di sini. Mimfa. Karena demikian ma'tufnya juga harus dibaca nasab juga. Ini alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah Ra'aitu Muhammadan wa Aliyan. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan tentang mansubatul asma sebenarnya sudah kita tuntaskan. Ya, yang terakhir kita bahas itu adalah isim inna, khabar kana, kemudian tawabi'nya. Ya. Diperhatikan kata-kata kunci dalam konteks tawabi'. Prinsip dasarnya adalah ketika kita ngomong na'at, tidak bisa tidak yang namanya na'at harus terbuat dari isim sifat. Kata kunci yang paling penting untuk kemudian kita perhatikan ketika kita sedang menganalisis sebuah kalimah, apakah kemudian kalimah itu atau kata itu berkategori na'at atau termasuk dalam kategori na'at atau tidak. Kata kunci prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah apakah dia adalah merupakan isim sifat. Karena demikian, maka kita harus paham apa itu isim sifat. Panjenengan kudu paham apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifatun musyabbahatun bismil fa'il, apakah itu apa yang dimaksud dengan sigat mubalaghah, apa itu isim mansub, apa itu isim tafdil, apa itu isim adad, apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul. Yang ada 9 itu harus hafal. Karena terbukti memang yang namanya na'at itu memang terbuat dari isim sifat. Itu semacam itu. Ketika kita lihat al-aqilah di sini adalah mengikuti wazan fa'ilun. Ini mengikuti wazan fa'ilun. Al-aqilah di sini. Berarti ini isim fa'il. Karena isim fa'il, maka kita patut curiga bahwa ini adalah na'at. Kenapa? Karena ini terbuat dari isim sifat. Begitu cara logikanya memang. Apakah kecurigaan bahwa dia itu na'at kita lanjutkan menjadi sebuah keputusan atau tidak jadi tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Kesesuaian itu mutabakoh dalam konteks na'at sama dengan yang kemarin. Itu ada 2, konteksnya adalah hakiki dan konteksnya adalah sababi. Gitu. Ya. Jadi kesesuaian itu bisa jadi hakiki, bisa jadi sababi. Begitu. Hakiki kalau seandainya memang dia menjelaskan man'utnya secara langsung. Ya. Kesesuaian kalau hakiki itu semuanya. Mufrad, tathniyah, jamaknya, mudzakkar, muannasnya. Begitu. Kemudian ma'rifah, nakirahnya. Kemudian dari sisi i'rabnya. Kalau sababi, tidak. Hanya sekedar ma'rifah, nakirahnya saja. Dan i'rabnya. Na'at sababi harus selalu dalam kondisi mufrad. Sedangkan mudzakarnya, mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan ma'mulnya. Begitu. Ra'aitu melihat siapa saya Muhammad dan akan Muhammad al-aqilah yang memiliki akal siapa Muhammad. Ternyata Muhammadan ini adalah mudzakkar, al-aqilah juga mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Berarti ini adalah mudzakkar. Muhammadan termasuk dalam kategori isim ma'rifat karena isim alam. Al-aqilah juga ma'rifat karena ada alnya. Berarti sama-sama ma'rifat. Ya. Muhammadan adalah mufrad. Al-aqilah juga mufrad. Berarti apa? Dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, itu cocok karena demikian al-aqilah ditentukan sebagai na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah Muhammadan. Muhammadan jadi apa di sini? Jadi maf'ul bih. Harus dibaca apa? Dibaca nasab. Inilah alasan. Kenapa kok kemudian harus bacaannya adalah al-aqilah? Ya, begitu logika berpikir. Ini sekedar pengulangan. Ra'aitu Muhammadan ustadzaka. Kenapa kok ustadzaka? Jadi badal. Kok tahu bahwa ini dijadikan sebagai badal? Sebuah kalimat isim ditentukan sebagai badal, sekedar mengulang lagi, apabila dia sejenis dengan mubdal minhunya. Apabila dia merupakan bagian dari mubdal minhunya. Apabila dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Begitu. Muhammadun adalah ustadzuka. Ustadzuka adalah Muhammadun. Muhammadun itu sejenis dengan ustadzaka.
Itu, semacam itu. Karena demikian memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai badal. Karena badal maka hukum i'rabnya diikutkan atau disamakan dengan mubdal minhu. Mubdal minhunya kebetulan menjadi maf'ul bih yang harus dibaca nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian badalnya juga harus dibaca nasab. Ra'aitu Muhammadan ustadzaka. Ra'aitu Muhammadan nafsahu. Nafsahu itu adalah lafaz tertentu yang memang dipersiapkan untuk taukid. Ya, itu semacam itu. Kenapa kok kemudian ini dibaca nasab? Iya, karena ketika kemudian ditentukan sebagai taukid, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan muakkadnya yang ditaukiti. Muakkad itu yang ditaukiti. Mana muakkadnya? Muhammadan. Jadi apa ini? Jadi maf'ul bih. Inilah alasan kenapa kok kemudian harus dibaca nafsahu. Pun juga demikian, ra'aitu Muhammadan wa aliyan, wawnya waw ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Muhammadan. Jadi apa ini? Jadi maf'ul bih. Karena demikian maktufnya juga harus dibaca nasab. Ya. Jadi mungkin itu tentang mansubatul asma yang bisa saya sampaikan sebagai kelengkapan. Berarti tentang mansubatul asma kita sudah selesai. Besok insya Allah kita membahas sedikit tentang majruratul asma. Kemudian mungkin dalam 1 minggu ini teori dasar kita anggap sebagai lengkap sudah. Ya. Jadi besok mungkin majruratul asma. Besoknya lagi adalah jumlah yang memiliki kedudukan i'rab dan jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Setelah itu mungkin selesai. Nah, setelah selesai mungkin kita mengadakan program-program yang lain, begitu ya. Mungkin untuk tanya jawabnya dan seterusnya kita jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.